Kalau untuk kondisi yang lebih berat lagi, itu di seluruh dunia dan di Indonesia kondisinya hampir sama. Jadi 1 dari 5 ibu itu mengalami depresi gitu pada saat kehamilan dan persalinan. Tapi memang yang mengalami depresi pasca persalinan itu jumlahnya lebih banyak lagi gitu, sekitar 1 dari 2 ibu itu mengalami depresi pasca melahirkan kalau di Indonesia. Belum lagi dengan adanya si pandemi COVID ini, peningkatan kasus depresi baik pada saat hamil maupun pada saat pasca persalinan itu meningkat hampir sekitar 3 kali lipat kondisinya gitu. Perkenalkan, nama saya Stevi, umur saya 29 tahun, saya ibu dari 2 anak. Nama saya Yapta Diansari, sekarang usia saya 30 tahun dan saya adalah ibu dari 1 anak yang sekarang sudah berusia 2,5 tahun. Nama aku Vivi, 32 tahun, dan saat ini aku punya seorang anak perempuan berusia 3 tahun. Halo, nama aku Firda, aku berusia 28 tahun, aku seorang ibu dari anak yang berusia 2 tahun. Perkenalkan, nama saya Dila Restiani, usia 36 tahun, saya ibu dari 2 anak laki-laki berusia 12 dan 2 tahun. Aku sempat mengalami depresi pasca melahirkan atau lebih dikenal dengan istilah postpartum depression, dan aku menyadari hal tersebut setelah anak aku berusia kira-kira 1,5 tahun. Pertama itu postpartum depression, itu setelah melahirkan anak kedua, lalu setelah itu sembuh, tapi berlanjut lagi jadi psikosomatis, lalu ada anxiety mix depresi, itu masih sampai sekarang. Mental illness yang saya miliki itu depresi pada ibu pasca bersalin ya, yang biasa dikenal sebagai PPD atau postpartum depression. Dan saya baru sadar bahwa saya punya penyakit mental. Istilahnya penyakit mental ini ketika usia bayi saya 3 bulan, dan di situ adalah puncak di mana saya merasa saya punya penyakit ini gitu ya. Saya mengalami depresi ini. Mungkin sejak SMA udah mulai merasa ada yang berbeda ya. Tapi pada saat itu belum melakukan apa-apa, masih denial juga. Saya adalah orang dengan bipolar dan gangguan kepribadian ambang. Saya sudah mengidap penyakit ini kurang lebih sejak 20 tahun yang lalu. Dampak kesehatan mental yang saya alami sebagai ibu maupun diri saya sendiri adalah terkadang saya tidak memiliki kontrol diri ketika mengalami relapse atau kambuh, dan hal itu sangat berperan terhadap peran saya sebagai seorang ibu. Dampak yang aku rasakan, aku jadi punya self love yang sangat rendah, cenderung selalu menyalahkan diri sendiri, tidak percaya diri, dan sekarang saat aku menjadi ibu dan menjadi istri, aku seperti punya bayangan idealisme tersendiri akan sosok ibu dan istri yang ideal. Kalau pada saat itu tentu saja dampaknya ya kepada saya dan bayi saya secara langsung. Saya jadi seperti orang, mau bilang gila tapi takut salah gitu ya semacam itulah. Saya seperti orang gila sendiri. Terus terhadap bayi saya tentu saja sebagai seorang bayi yang nggak tahu apa-apa gitu, tapi saya menyalahkan bayi saya. Saya takut inner child-nya sadar bahwa dulu waktu dia bayi saya berusaha menghilangkan nyawanya. Selama masa itu aku jadi orang yang berbeda banget. Aku sering merasa kelelahan yang tadinya aku pikir wajar karena aku punya newborn. Aku juga sering bengong, sedih, dan benci sama diri sendiri. Puncaknya aku pernah berpikir untuk tidak ingin melanjutkan hidup. Ini tentunya bikin keadaan rumah aku jadi kacau, komunikasi dengan pasangan pun berantakan, dan aku selalu diliputi dengan ketakutan bagaimana jika nantinya anak aku tumbuh besar dalam kondisi lingkungan di mana ibunya tidak memiliki kesehatan mental yang baik.
secara garis besar itu lupa. Jadi misalnya kalau ditanya ini anakku yang pertama kan sekarang umur 8 tahun, ditanya misalnya jalannya dia bisa jalan umur berapa gitu, lupa. Tapi harus diinget-inget dulu, baru nanti ketemu. Oh iya, tanggal segini, umur segini. Udah beberapa kali relapse juga. Kata dokter memang pengaruh dari berulangnya depresi itu tadi. Kalau survive-nya saya ya itu rajin kontrol dokter. Sampai sekarang masih 1 bulan sekali kontrol. Terus rajin minum obat juga. Sebisa mungkin itu ngasih waktu buat diri sendiri. Misalnya kalau saya itu sukanya kan dengerin musik. Jadi dipakai buat dengerin musik, terus dandan, terus saya juga suka wangi-wangian gitu. Jadi ngasih kado buat diri sendiri gitu. Kalau misalnya lagi relapse, turunin standar, turunkan ekspektasi. Nah, kalau misalnya hari ini gagal, nggak apa-apa. Jadi besok coba lagi, kayak gitu. Survive dengan support dari orang-orang terdekat aku, saudara-saudara perempuan aku, yang selalu menanyakan kabar setiap hari dan memotivasi juga. Lalu juga ada di satu momen di mana aku ribut besar dengan suami, dan di situ suami aku untuk pertama kalinya bilang, "Something wrong with you, kamu kayaknya perlu ke dokter." Dan yes, aku tersadarkan kalau memang aku tidak bisa berperan menjadi seorang ibu dengan baik, aku tidak bisa berperan menjadi seorang istri dengan baik, aku bahkan nggak tahu aku ini siapa, seperti kehilangan diri sendiri. Di situ aku langsung setuju untuk mencari bantuan profesional karena aku harus menemukan lagi kebahagiaan aku. Saya selalu menjaga supaya diri saya tetap stabil dengan rutin kontrol setiap bulannya, meminum obat, dan juga menjalani psikoterapi. Tentu saja support dari orang sekitar itu penting ya. Menurut saya salah satu alasannya karena suami saya jauh dari saya pada saat itu ya. Jadi suami saya bekerja di luar kota dan saya merawat bayi saya sendirian. Dan setelah suami saya kembali pulang gitu ya, pekerjaannya selesai, segalanya jadi lebih baik menurut saya ya. Segalanya jadi lebih baik karena ada support orang lain di situ untuk membantu saya menyelesaikan permasalahan dan perasaan saya terhadap bayi saya pada saat itu. Beberapa tahun terakhir ini aku coba baca-baca tentang mencari tahu tentang parenting, di mana aku mengetahui tentang inner child, mindfulness. Aku sering baca-baca. Kemudian aku juga baca buku tentang stoicisme. Terus aku juga mencoba menceritakan apa yang aku rasakan pada pasanganku, kepada teman yang aku percaya. Aku juga bergabung di grup komunitas sesama ibu-ibu untuk tahu dan saling berbagi cerita sama mereka. Salah satunya di grup Mamis Daily. Ketakutan terbesar adalah aku terus tenggelam dalam kondisi mental yang tidak sehat dan tidak menyadari hal itu. Kemudian itu akan memberikan dampak negatif tentunya kepada anak dan keluarga aku. Di sini aku sangat beruntung memiliki beberapa orang terdekat yang benar-benar mensupport, juga di mana suami aku menyadari ada suatu kejanggalan dan bukannya mengabaikannya. Menurut saya pribadi ya, kembali pada masa suram pada saat depresi itu lagi. Sampai memunculkan keputusan bahwa saya adalah orang paling buruk di dunia, memunculkan ide bahwa menghilangkan nyawa bayi saya dan diri saya sendiri adalah hal terbaik yang bisa dilakukan pada saat itu. Saya nggak ingin kembali lagi ke masa-masa seperti itu. Ketakutan terbesar saya adalah jika kondisi saya tidak stabil dan kambuh ketika berada di tengah masyarakat awam. Karena tidak semua orang paham akan kondisi seorang bipolar atau pemilik mental illness lainnya. Dan hal itu biasanya menimbulkan stigma yang kurang baik di masyarakat awam. Sementara apa yang terjadi pada diri saya itu adalah hal yang di luar kontrol saya. Kalau ketakutan terbesar sampai sekarang itu masih sih, saya takut jadi ibu
yang nggak baik buat anak-anak itu. Terus saya takut kalau misalnya anak-anak kalau dewasa nanti niru yang jelek-jeleknya dari saya ditiru. Nah itu saya takut banget sih, itu masih sampai sekarang. Ketakutan terbesar yang aku rasakan ya, yang pasti aku karena refleksi trauma masa kecil itu, aku jadi sangat takut akan jadi istri dan ibu yang gagal. Please jangan pernah sepelekan kelelahan yang Anda alami, karena kita nggak pernah tahu apakah itu kelelahan fisik atau kelelahan mental. Cari bantuan, selamatkan diri kita, karena cuma kita yang bisa menyelamatkan diri kita lalu menyelamatkan keluarga kita. Jangan malu untuk membuka diri, jangan malu untuk speak up, karena berbicara dengan orang yang tepat akan memberikan kita kekuatan. Dan yang terutama, jangan pernah ragu untuk meminta bantuan profesional jika memang sudah diperlukan. Tolong jangan bandingkan kami dengan keadaan kalian, keadaan normal kalian. Kalau keadaan kalian normal ya, jangan bandingkan kami, karena kami tidak butuh dibandingkan. Kami hanya butuh dibantu, ditolong. Ya. Kami ingin kalian memberikan waktu untuk kami, support kami, gitu ya, mendengarkan apa yang kami sampaikan, gitu. Bukan mematahkan apa yang kami ceritakan. Gitu. Lalu mungkin saya mau kasih sedikit saran kepada para ibu yang mengalami depresi, terutama depresi pasca persalinan seperti saya, gitu ya. Saya harap Anda semua, para ibu, jangan merasa minder, jangan merasa takut, dan jangan merasa takut dianggap gila oleh orang sekitar. Kalau kalian butuh bantuan, berteriaklah, gitu ya. Memintalah bantuan kepada orang-orang sekitar. Kalau misalnya orang sekitar tidak bisa membantu, carilah bantuan dari profesional. Seperti mungkin datanglah ke psikolog atau ke psikiater. Pesannya jadi pendengar yang baik buat sesama ibu di luar sana. Jangan kasih stigma, jangan ngasih label yang buruk atau judging kayak gitu-gitu. Kasian gitu loh. Kalau misalnya nggak bisa selalu baik sama semua orang, ya nggak apa-apa. Cukup untuk jadi lebih peduli. Dengan caranya ya mendengarkan itu tadi. Pesanku untuk orang di luar sana, terutama untuk para wanita, kita harus punya self awareness yang tinggi. Kita harus betul-betul mengenali, menyadari apa yang terjadi pada diri kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita miliki, apa yang tidak kita miliki, apa yang bisa kita kendalikan, apa yang bisa kita usahakan, dan apa yang memang bukan kuasa kita gitu, supaya kita bisa menjalani peran-peran yang harus kita jalani dengan baik dan pada diri sendiri tentunya. Jangan sampai kita secara tidak sadar menyakiti diri sendiri. Aku juga berharap lingkungan atau kita sebagai individu bisa menjadi support system, at least untuk orang-orang terdekat dulu, orang-orang di sekitar kita. Harapan saya adalah masyarakat bisa lebih mengerti dan memahami mengenai apa itu mental illness, apa itu pentingnya menjaga kesehatan mental, dan bagaimana berhadapan dengan orang yang memiliki masalah kesehatan mental, dan bahwa tidak semua orang dengan mental illness itu tidak berdaya, tidak bisa diharapkan seperti orang yang sehat jiwanya. Kami, pemilik mental illness, juga bisa berdaya, memiliki hak dan kewajiban yang sama halnya dengan orang yang memiliki jiwa yang sehat. Dan kami bukan beban masyarakat. Dan kami bisa. Saya bisa, yang lain pun juga bisa. Penyebabnya sebenarnya kalau kita bicara tentang kesehatan jiwa, kita agak sulit untuk menunjuk satu penyebab pasti gitu ya, dari orang ini sakit karena ini.
kayak misalnya kalau kita bilang orang sakit demam berdarah, ya udah pastilah dia karena ada virus demam berdarah yang masuk ke dalam tubuhnya gitu kan, nggak mungkin karena sebab-sebab yang lain. Tapi kalau kita bicara tentang masalah kesehatan jiwa, stres, bahkan sampai yang menyebabkan sampai gangguan jiwa atau misalnya tadi depresi gitu ya, kita bicaranya tentang faktor risiko. Nah, faktor risiko itu ada faktor risiko biologis, ada faktor risiko psikologis, dan juga ada faktor risiko yang sosialnya. Kalau secara biologis, hal-hal yang menjadi faktor risiko itu diantaranya misalnya kehamilan yang baru pertama kali, atau ini merupakan kehamilan yang tidak direncanakan. Faktor risiko yang kedua adalah faktor risiko psikologis. Yang termasuk faktor risiko psikologis ini misalnya gangguan kecemasan misalnya, maka pada saat hamil atau pasca persalinan itu menjadi lebih rentan. Yang lain lagi adalah riwayat kesiapan mental yang kurang gitu untuk menjalani kehamilan maupun persalinan itu. Nah, ini juga bisa membuat ibu tuh jadi lebih beresiko. Adanya riwayat kekerasan itu juga menjadi faktor risiko psikologis untuk seseorang mengalami masalah kesehatan jiwa pada saat si ibu ini hamil atau melahirkan. Faktor risiko yang ketiga tentang faktor risiko sosial, itu kita bicara tentang lingkungan kehidupan sehari-hari. Jadi mulai dari status pernikahan, biasanya ibu-ibu yang hamil dan melahirkan tidak dalam satu ikatan pernikahan, atau pernikahannya kualitas pernikahannya kurang baik, itu juga beresiko untuk mengalami masalah kesehatan jiwa. Adanya masalah dengan pasangan, dukungan sosial yang rendah, masalah ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, ini juga beberapa hal yang berkaitan dengan faktor risiko secara sosial. Jadi kalau tadi balik lagi ke awalnya, ditanya penyebab, kita bilangnya adalah faktor risiko yang kemudian kita lihat dari sisi biologisnya, psikologisnya, dan sosialnya. Kalau kita mau mencegah dan kita mau mengatasi gitu ya masalah kesehatan jiwa pada ibu hamil maupun ibu yang pasca bersalin, tentu kita harus melihat dari ketiga faktor risiko tadi. Itu kita melihat faktor risiko biologisnya, psikologisnya, dan sosialnya. Yang kita bisa lakukan adalah untuk misalnya faktor risiko biologis gitu ya, kita memastikan bahwa kehamilan tadi itu kehamilan yang terjadi itu adalah kehamilan yang memang direncanakan pada usia yang cukup gitu. Itu yang bisa kita upayakan. Kemudian kita menghindari penggunaan rokok, alkohol, dan kemudian narkotik atau obat-obatan zat-zat adiktif yang lainnya. Secara biologis yang kita juga bisa lakukan adalah melakukan antenatal care atau pemeriksaan persiapan kehamilan, kemudian pemeriksaan kehamilan yang rutin juga, dan persiapan persalinan gitu, sehingga tidak ada komplikasi-komplikasi medis gitu yang terjadi pada saat si ibu itu hamil maupun melahirkan. Nah, kalau secara psikologis yang tentunya harus disiapkan adalah kesiapan mental si ibu nih untuk menjalani kehamilan dan persalinannya itu gitu. Nah, secara sosial kita yang bisa kita lakukan adalah untuk mencegah kejadian-kejadian masalah yang berkaitan dengan masalah kesehatan jiwa. Tentu kita bisa memberikan dukungan sosial gitu ya. Dukungan sosial ini bisa macam-macam bentuknya, bisa kita jadi tempat cerita untuk si ibu itu, kemudian bisa juga memang mungkin kalau ada tugas-tugas harian yang perlu kita bantu, ya itu kita bantu gitu supaya si ibu ini tidak terlalu lelah gitu. Ya, buat ibu-ibu yang sedang berjuang, memang perjalanan menjadi ibu itu tidak pernah mudah ya. Perjalanan jadi ibu itu bukan sesuatu yang gampang. Dan memang nggak bisa kita kerjakan sendirian saja gitu. Kita pasti butuh support dari lingkungan sekitar kita. Tapi yang perlu diingat oleh para ibu ini adalah bahwa merawat diri kita sendiri adalah bagian dari cara kita juga untuk merawat anak-anak kita gitu. Jadi kalau kita punya tekad yang begitu besar untuk bisa merawat anak-anak kita, maka kita juga sebenarnya perlu untuk merawat diri kita sendiri sehingga menjaga agar tetap sehat dan kita bisa membesarkan anak-anak kita menjadi anak yang sehat.